Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Windiani dengan NIM 223213, Prodi Manajemen semester 6. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi syarat nilai ulangan tengah semester dengan mata kuliah Manajemen Produktivitas dengan dosen pengampu Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi produktivitas. Produktivitas adalah rasio antara output, pengeluaran atau input masukan yang digunakan dalam proses produktivitas. Manajemen produktivitas adalah proses mengelola serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya tersebut agar output yang dihasilkan memaksimalkan dengan input seminimal mungkin. Di sini ada 3 jenis produktivitas. Produktivitas parsial. Produktivitas parsial adalah perbandingan antara output atau hasil dengan satu jenis input masukan saja. Misalnya, produktivitas tenaga kerja yang dihitung dari hasil produksi dibagi jumlah tenaga kerja. Dan yang kedua, produktivitas total faktor. Perbandingan antara output bersih dengan semua faktor input yang digunakan secara bersama-sama, seperti tenaga kerja, modal, bahkan energi. Yang ketiga, produktivitas multifaktor, yaitu pengukuran produktivitas yang menggunakan lebih dari satu jenis faktor input, tetapi tidak sebanyak produktivitas faktor. Selanjutnya ada ekivalensi. Secara umum berarti kesetaraan atau persamaan nilai antara dua hal dalam konteks produktivitas atau pengukuran karyawan. Istilah ekivalensi sering muncul dalam bentuk full-time equivalent, yaitu metode untuk menghitung jumlah tenaga kerja berdasarkan satuan waktu tenaga kerja penuh. Di sini ada syarat untuk membandingkan perusahaan dalam hal produktivitas, yaitu yang pertama ada keabsahan, yang kedua keterbandingan, yang ketiga ketermasukan, dan yang keempat efektivitas biaya, yang kelima standarisasi waktu operasi, yang keenam penggunaan rasio output atau input, dan yang keenam periode dasar yang sama. Selanjutnya ada dampak peningkatan produktivitas. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Produktivitas yang lebih tinggi meningkatkan output nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dan yang kedua, peningkatan pendapatan dan standar hidup, yaitu dengan produksi lebih efisien, pendapatan pekerja dan masyarakat meningkat. Selanjutnya ada penurunan tingkat pengangguran, yaitu produktivitas tinggi meningkatkan permintaan tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Selanjutnya ada daya saing dan inovasi, yaitu perusahaan dan negara menjadi lebih kompetitif di pasar global. Selanjutnya ada efisiensi dan pengurangan biaya produksi, yaitu produksi lebih banyak dengan sumber daya yang sama menurunkan biaya unit produk. Selanjutnya ada penyebab peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu yang pertama, kualitas sumber daya manusia. Itu ada pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja yang baik, meningkatkan kemampuan dan efisiensi kerja. Yang kedua, ada infrastruktur yang memadai, yaitu ada jalan, listrik, telekomunikasi yang baik, mempercepat produksi dan distribusi, serta menarik investasi. Dan yang ketiga ada teknologi dan inovasi, yaitu ada penggunaan teknologi yang modern dan inovasi meningkatnya efisiensi dan kualitas produksi. Yang selanjutnya ada kebijakan publik yang mendukung, yaitu ada kebijakan yang memfasilitasi investasi, pendidikan, riset, infrastruktur, dan persaingan sehat mendorong produktivitas. Selanjutnya ada lingkungan dan iklim kerja. Kondisi kerja yang nyaman dan jaminan sosial meningkatkan motivasi dan konsistensi kerja. Selanjutnya ada upah dan pembiayaan pendidikan.
upah yang memadai dan pembiayaan pendidikan meningkatkan semangat kerja dan keterampilan tenaga kerja. Dan yang terakhir ada keterbukaan ekonomi. Perdagangan bebas dan investasi asing meningkatkan persaingan dan efisiensi produksi. Selanjutnya ada tahapan manajemen produktivitas. Yang pertama, analisa situasi. Memahami kondisi saat ini sebelum mengambil keputusan atau tindakan, misalnya mengidentifikasi masalah dan peluang meningkatkan produktivitas. Yang kedua, merancang program peningkatan produktivitas. Membuat rencana atau program yang efektif dan efisiensi untuk meningkatkan produktivitas selalu sesuai hasil analisa. Dan yang ketiga, menciptakan kesadaran dan produktivitas. Melibatkan semua pihak agar sadar pentingnya produktivitas dan berperan aktif dalam peningkatannya. Dan yang keempat ada menerapkan program. Melaksanakan program yang telah dirancang secara konsisten dan terorganisir. Dan yang terakhir atau kelima, mengevaluasi program dan memberikan umpan balik. Menilai hasil pelaksanaan program dan melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan evaluasi tersebut. Selanjutnya ada cara mengukur produktivitas. Produktivitas biasanya diukur dengan rumus, yaitu rumusnya produktivitas sama dengan output dibagi input. Apa sih output itu? Output adalah hasil produksi atau layanan yang dihasilkan. Sedangkan input, sumber daya yang digunakan seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, dan waktu. Contohnya, untuk contoh pengukuran yaitu jumlah produk yang dihasilkan per jam kerja atau pendapatan per karyawan. Pengukuran ini dapat dilakukan secara kuantitatif untuk menilai efisiensi dan efektivitas proses produksi. Jadi singkatnya, manajemen produktivitas melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program untuk meningkatkan hasil dengan sumber daya yang ada. Dan pengukuran produktivitas fokus pada perbandingan output terhadap input yang digunakan. Untuk melakukan evaluasi produktivitas, beberapa hal langkah yang dapat kita lakukan. Di antaranya, yang pertama menggunakan metode feedback 360 derajat. Mendapatkan masukan dari berbagai pihak seperti atasan, rekan kerja, bawahan, hingga diri sendiri untuk meningkatkan melihat performa secara menyeluruh dan objektif. Dan yang kedua, mengamati kebiasaan pemanfaatan waktu karyawan. Melihat bagaimana karyawan memanfaatkan waktu kerja, apakah fokus terganggu atau aktivitas tidak produktif. Selanjutnya ada evaluasi berdasarkan pencapaian target. Menilai produktivitas dengan membandingkan hasil kerja karyawan terhadap target yang telah ditetapkan dengan periode tertentu. Selanjutnya ada analisis perbandingan output dan input. Mengukur produktivitas dengan membandingkan hasil produksi atau output terhadap sumber daya yang digunakan atau input seperti jam kerja, bahan baku, energi, dan tenaga kerja. Selanjutnya ada pengukuran indeks produktivitas. Menghitung indeks produktivitas total dan parsial dari periode ke periode untuk melihat tren peningkatan atau penurunan produktivitas. Selanjutnya atau yang terakhir ada identifikasi faktor penyebab penurunan produktivitas. Lakukan analisis untuk menemukan faktor-faktor yang menyebabkan produktivitas menurun agar dapat diambil tindakan perbaikan. Jadi, evaluasi ini harus dilakukan secara berkala dan dikombinasikan dengan pemberian umpan balik agar hasilnya optimal dan produktivitas dapat terus ditingkatkan. Selanjutnya ada langkah-langkah melakukan perencanaan produktivitas. Yang pertama, analisis situasi, mengumpulkan dan menganalisis data terkait produktivitas saat ini dan faktor penyebab rendahnya produktivitas. Dan yang kedua, menetapkan sasaran produktivitas, membuat target yang spesifik, terstruktur, dan dapat tercapai, relevan dan berbatas waktu atau SMART. Dan yang ketiga, merancang program peningkatan produktivitas,
memilih strategi dan program yang tepat berdasarkan analisis untuk meningkatkan output atau mengurangi input. Dan yang keempat, melibatkan semua pihak, mengkoordinasikan dan mengajak partisipasi sebuah organisasi agar perencanaan berjalan efektif. Dan yang kelima, perencanaan program, mengimplementasikan langkah-langkah yang telah dirancang sesuai jadwal yang ditetapkan. Dan yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut, melakukan penilaian hasil program dan mengambil tindakan korektif atau standarisasi untuk perbaikan berkelanjut. Selanjutnya ada perencanaan produktivitas berdasarkan waktu. Yang pertama, perencanaan jangka panjang, fokus pada periode lebih dari 1 tahun, berisi keputusan strategis seperti investasi teknologi baru, investasi produksi, penambahan kapasitas, dan pengembangan organisasi untuk meningkatkan output secara signifikan. Yang kedua, ada perencanaan jangka pendek, meliputi periode kurang dari 1 tahun, biasanya harian, mingguan, atau bulanan, fokus pada efisiensi operasional, penjadwalan kerja, pengalokasian sumber daya, dan pengelolaan interior, agar produksi berjalan lancar dan optimal. Hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan peningkatan produktivitas. Yang pertama, menetapkan prioritas tugas, membuat tingkat prioritas pada setiap tugas dengan label rendah, sedang, dan tinggi agar tetap pada fokus pada pekerjaan yang lebih penting. Yang kedua, memberikan tugas sesuai keahlian, menyesuaikan tugas dengan kemampuan karyawan agar efisiensi dan termotivasi. Dan yang ketiga, pelatihan dan pengembangan karyawan, memberikan pelatihan agar keterampilan meningkat dan mampu menghadapi tantangan kerja. Selanjutnya ada komunikasi dan yang efektif, menjalin komunikasi terbuka dan jelas antara manajemen dan karyawan untuk menghindari miskomunikasi dan mempercepat penyelesaian tugas. Selanjutnya ada penggunaan teknologi yang tepat, memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasikan proses dan meningkatkan efisiensi kerja. Selanjutnya ada membangun lingkungan kerja yang positif, menciptakan suasana kerja yang mendukung dan memotivasikan karyawan agar produktif. Selanjutnya atau yang terakhir, manajemen waktu yang baik, pengelola waktu dengan efektif, menghindari pemborosan waktu dan fokus pada tugas prioritas. Selanjutnya adalah hal yang perlu dilakukan untuk mempertahankan produktivitas. Yang pertama, evaluasi dan umpan balik berkala. Melakukan evaluasi kinerja secara rutin dan memberikan umpan balik konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan. Yang kedua, memberikan penghargaan dan pengakuan, mengapresiasi pencapaian karyawan agar tetap termotivasi dan merasa dihargai. Dan yang ketiga, mendelegasikan tugas dengan jelas, membagi tugas secara tepat dan agar pekerjaan terselesaikan dengan efisiensi. Yang keempat, membangun budaya kerja yang kondusif, menumbuhkan budaya kerja yang positif dan kolaboratif untuk menjaga semangat kerja. Yang kelima, memanfaatkan otomatisasi dan AI, menggunakan otomatisasi untuk mengurangi tugas berulang sehingga fokus pada pekerjaan bernilai tinggi. Dan yang terakhir, penetapan tujuan dan KPI yang jelas, memastikan semua anggota tim memahami target dan indikator kinerja utama untuk menjaga fokus dan akuntabilitas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.